Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengerti firman Tuhan, dan kami rindu firman-Mu menguatkan kami. Karena pada masa akhir zaman ini, tanpa firman Tuhan, kami akan kebingungan dan kehilangan arah. Itu sebabnya, berbicaralah Tuhan, dan kami siap mendengarkan suara-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mengatakan begitu. Orang itu selamat bukan di dalam gereja, tetapi karena di dalam Kristus. Betul nggak? Orang diselamatkan bukan di dalam gereja, tetapi di dalam Yesus Kristus. Betul? Ngeri juga ya jawabnya. Betul nggak? Banyak sekali orang bicara seperti itu. Ada betulnya. Tapi saudara-saudara, kalau orang di dalam Kristus Yesus, pasti dia ada di dalam gereja. Benar? Kalau ada orang di dalam gereja, belum tentu dia ada di dalam Yesus Kristus. Ya, ingat, sekali lagi. Kalau orang ada di dalam Yesus Kristus, sudah pasti dia ada di dalam gereja. Itu sebabnya Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, ya, jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan, kumpulan-kumpulan ibadah seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Itu dalam kitab Ibrani ternyata ada orang, ya, yang merasa dia bisa beriman sendiri, hidup sendiri, berdoa sendiri. Bisa. Boleh. Hubungan kita dengan Tuhan pribadi, tapi hubungan dengan kita dengan Tuhan juga komunitas. Itu sebabnya kalau di dalam Kristus Yesus pasti ada di dalam gereja. Walaupun ada di dalam gereja, belum tentu ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya tema kita hari ini adalah lihat aku berdiri di depan pintu. Yesus berdiri di depan pintu. Apa artinya saudara? Yesus belum ada di dalam gereja itu. Kenapa bisa pula ada gereja yang Yesus dianggap belum ada di dalamnya? Saudara, kalau kita lihat kitab Wahyu, ada 7 gereja yang ditegur dan dimotivasi oleh Yesus melalui Yohanes di dalam Wahyu penglihatan. Karena nanti waktu kita belajar Wahyu, kaki Dian yang adalah lampu-lampu itu melambangkan 7 gereja. Ya, bintangnya melambangkan malaikat. Ya, setiap gereja itu Tuhan mengutus malaikatnya, utusannya untuk melindunginya di dalam iman dan pengajaran. Nah, saudara-saudara, ya, ternyata 7 gereja ini ditegur karena belum ada Yesus di dalam gereja itu. Apa artinya belum ada Yesus di dalam gereja? Gereja itu tidak berpusat kepada Yesus. Semua kegiatannya bukan karena Yesus. Saudara, satu kali ada orang yang menulis ilustrasi, saya pernah punya bukunya, sekarang entah udah kemana. Jadi saudara, ilustrasi ini melukiskan satu orang yang bisa empati dengan Tuhan. Tuhan mengizinkan dia merasakan apa yang Tuhan rasakan. Wah ya, ini berat. Tapi ini hanya sebuah ilustrasi. Satu kali orang yang berkenan kepada Tuhan ini, yang Tuhan izinkan merasakan apa yang Tuhan rasakan ini, dia masuk ke dalam gereja yang besar, megah, jemaatnya banyak sekali. Waktu dia masuk ke dalam gereja, puji-pujian dilantunkan, doa-doa dibacakan, khotbah berapi-api, keras sekali suaranya, karena sound systemnya sangat bagus, ya. Kita punya cuman kalah tipis, ya. Kemudian saudara-saudara, musik dinyanyikan.
Tapi alangkah terkejutnya orang ini. Waktu dia masuk ke dalam gereja itu, dia melihat orang bernyanyi. Tapi dia tidak mendengarkan suara orang bernyanyi. Dia melihat musik dilantunkan, dimainkan dengan piano dan keyboard, dan musik-musik lain yang begitu hingar-bingar suaranya. Celakanya orang ini tidak mendengar suara musiknya. Pendeta berkhotbah berapi-api sampai loncat-loncat di atas mimbar. Aneh, orang ini nggak dengar suara pendeta yang berkhotbah. Kemudian saudara-saudara, jemaat memuji-muji, bernyanyi, membacakan doa. Lebih aneh lagi, orang yang sebanyak itu, suara yang banyak dan besar. Tapi orang ini nggak mendengarkan suaranya, nggak kedengaran. Lalu saudara-saudara, di penghujung ibadah, tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil yang sedang ikut ibadah. Dan suara itu sedang membacakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seorang anak kecil membacakan doa Bapa kami, kedengaran sama orang ini. Tadi yang hebat-hebat besar-besar enggak kedengaran. Orang ini jadi bingung. Kenapa bisa demikian? Lalu begitu dia keluar dari gereja itu, singkat cerita, menurut ilustrasi itu, ya, lalu ada malaikat menjelaskan kepada beliau. Kamu tahu, kamu diberikan sekejap merasakan apa yang Tuhan rasakan terhadap gereja ini. Waktu orang bernyanyi-nyanyi dengan suara, dengan pujian yang hebat itu, Tuhan gak mau dengar. Makanya engkau gak kedengaran. Waktu musik dimainkan dengan hebat, grade 8 oktav, Tuhan pun tidak mau dengar. Makanya engkau gak dengar, karena engkau diizinkan sedikit waktu, ya, merasakan yang Tuhan rasakan. Tuhan gak mau dengar. Waktu pendeta berkhotbah, loncat, teriak-teriak, sampai orang angkat tangan. Ada altar call. Tuhan pun tidak mau lihat dan tidak mau dengar. Itu sebabnya kamu pun gak mendengar. Tapi waktu seorang anak kecil membacakan doa Bapa kami, doa itu keluar dari hatinya. Dia sungguh-sungguh membacakannya. Tuhan mau dengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah gambaran gereja yang Yesus masih di luar. Karena orang bernyanyi-nyanyi bukan untuk memuliakan Yesus. Musik dimainkan dengan hebat, dengan grade 8 oktav. Bukan untuk Yesus, untuk pemainnya. Pendeta khotbah loncat-loncat sampai altar call. Bukan untuk Yesus, tapi untuk memperlihatkan dia fasih berkhotbah, dia orang hebat. Tapi doa Bapa kami yang dilantunkan anak kecil, yang sungguh-sungguh Tuhan dengarkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah artinya saudara-saudara. Yesus masih berdiri di luar. Ternyata ada kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan doa, kegiatan yang hebat-hebat di dalam gereja. Bisa saja belum tentu untuk Yesus. Jadi saudara-saudara, kitab Wahyu ini menegur 7 gereja. Ada gereja yang hebat teologinya, nggak bisa ditipu oleh siapapun, kuat sekali dalam doktrin. Pengajar-pengajar sesat pasti diusir keluar. Tapi kehilangan kasih mula-mula. Tegur. Ketika gereja kehilangan kasih mula-mula, gereja itu sudah kehilangan Yesus. Karena dia tidak menuruti perintah Yesus. Yesus bilang apa? Aku memberikan kepadamu perintah baru. Yaitu kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi di dalam gereja ada dendam, ada kemarahan. Ada yang merasa lebih pintar dari orang lain. Ada yang merasa lebih suci dari orang lain. Ada yang merasa lebih hebat dari orang lain. Maka Tuhan tidak diikuti perintahnya, berarti Yesusnya masih di luar.
Ada gereja yang hampir kehilangan komitmen untuk setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup terlalu susah. Saudara nanti coba lihat ya, ada 7 gereja yang nanti kita akan bahas satu persatu di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ada gereja yang kehilangan, hampir hilang setia karena susah dipersekusi, atau dengan kata lain dia dia dianiaya oleh orang Yahudi. Susah sekali hidupnya. Mereka bertahan tapi hampir kehilangan iman. Yesus memotivasi mereka, bertahan, karena engkau akan pasti dapat mahkota. Ada gereja yang kegiatannya besar sekali. Dalam kitab Wahyu, Tuhan melihat sepi ternyata. Ada gereja yang merasa dia kaya. Semua ada, semua bisa. Sangat disenangin. Dan Yesus melihat, engkau miskin. Beli baju, pakai baju, supaya jangan telanjang di hadapan Tuhan. Kitab Wahyu, saudara. Itu sebabnya ketika pasal 2, pasal 3, sebelum 3:20, 7 gereja itu disebut, semuanya mendapatkan teguran dan motivasi dari Tuhan yang adalah kepala gereja sendiri. Lalu di ayat 19, kenapa Tuhan menegur? Sebelum Tuhan menegur, dia berkata, aku menegur orang yang kukasihi. Bapak ibu saudara, kalau anakmu gak beres, engkau biarkan dia mati. Kalau anakmu penjudi, engkau biarkan dia hancur masa depannya. Kalau anakmu pemalas, tidak mau kerja seperti engkau misalnya, engkau biarkan, engkau hancurkan masa depannya. Kalau anakmu pemalas, engkau tegur dia, motivasi dia jadi rajin, engkau sedang menyelamatkan masa depan dia. Betul nggak? Alkitab bilang kayak gitu. Kalau anakmu kasar, anakmu tidak bermoral, ngomongnya menyakiti hati orang, suka nipu, tukang bohong, engkau biarkan, engkau sedang menghancurkan masa depannya. Kalau gereja tidak ada Kristus Yesus, kelakuannya aneh-aneh, Tuhan tegur supaya gereja itu bertahan. Dan gereja itu menjadi shalom bagi dunia, bagi masyarakat, bagi sesamanya, dan bagi gereja itu sendiri. Akhirnya saudara-saudara, 7 gereja habis semua. Kenapa? Tidak mau ditegur, tidak mau mendengarkan teguran, dan akhirnya binasa. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan pada hari ini. Saya ingin mengatakan, gereja adalah gedung, ya. Karena gedung ini tempat yang disakralkan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Kalau di gereja ini Yesus bertahta, umat bahagia. Amin. Mari kita tempatkan Yesus sebagai raja. Gereja adalah komunitas. Komunitas adalah semua orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikut Yesus, yang mempraktekkan perintah Yesus di dalam kehidupan itu. Itu komunitas, itu gereja. Kalau Yesus tidak ada di tengah-tengahnya, dia bukan komunitas gereja, dia tidak disebut eklesia lagi. Dia disebut klub. Jadi klub siapa? Klub anu. Ini klub apa? Ini klub biker. Ini klub macam-macam lah ya. Ini klub yang oke, ini klub. Yesus nggak ada di situ. Kalau gereja, yang artinya komunitas, nggak ada Yesus, pasti saling menjelekkan, saling memfitnah, saling menyakitkan, saling menipu. Dan Tuhan nggak ada di situ. Ujungnya adalah kehancuran. Lalu gereja juga adalah saudara dan saya sebagai pribadi. Tubuhmu adalah bait roh suci, kata firman Tuhan. Berarti tubuhmu adalah gerejanya Tuhan. Kalau di dalam hidupmu tidak ada Yesus, kasihan sekali saudara, mengorbankan waktu. Sangat disayangkan sekali. Saudara ada di tengah-tengah anugerah berkat yang besar mengalir ke dunia melalui gereja. Ternyata saudara tidak mendapatkan itu karena tidak ada Yesus dalam hidup saudara. Mari kita buka pintu. Mari kita sensitif. Yang mengetok pintu di luar adalah Yesus. Dan dia berkata, barang siapa membukakan pintu, dia akan masuk.
Dan dia tidak bilang akan makan bersama dia. Aku makan bersama dia. Akan ada di situ. Kemudian akan ada damai. Ada shalom. Yang bahkan dikatakan di dalam Matius, shalom itu mengalahkan alam maut. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, yang bersungguh-sungguh mau mengikuti dia, saya ingin mengatakan, saudara tidak takut kepada maut. Maut yang takut kepada saudara. Terbalik. Paulus berkata, hai maut, di mana sangatmu? Kenapa Paulus berani? Karena Yesus ada dalam hidupnya. Maut hanya sebuah pintu menuju kepada kebahagiaan yang kekal. Itulah orang yang hidupnya ada Yesus. Mari saudara-saudara, buka hati kita, buka pintunya, undang Yesus masuk. Biarlah dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada satu pepatah di dalam buku Bentara Kristus berkata begini, Yesus dikenal, kesucian bermula. Waktu orang yang bertobat ngaku dosa, waktu orang kenal Yesus, dia akan bertobat, ngaku dosa, dan mau mengikut dia. Kesucian dalam hidupnya bermula, karena dia sudah diampuni terlebih dahulu. Dia dibenarkan terlebih dahulu. Darah Yesus, nanti kita akan perjamuan kudus, darah Yesus, yang sudah ditumpahkan itu, menyucikan dia dari dosa. Itu sebabnya Yesus dikenal, kesucian bermula. Semua orang yang kenal Yesus, pasti dia melihat dirinya sendiri. Dan dia tahu dia berdosa. Tapi dia tahu di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Kesucian sudah dimulai. Yesus dicintai. Kesucian itu sempurna. Bagaimana kesucian itu bisa jadi sempurna, saudara-saudara? Ketika kita mencintai Yesus. Engkau enggak mungkin berkata aku mencintai, mengasihi Yesus. Tapi membenci saudaramu, kata Yohanes. Betul? Kalau engkau mengasihi Yesus, maka engkau mengasihi saudaramu. Maka kesucianmu menjadi sempurna. Jadi saudara-saudara, keselamatan dan kesucian orang Kristen bukan di sini. Gak cukup berhenti di sini. Tapi di kehidupan. Orang-orang yang engkau benci, yang membenci engkau, mulai engkau kasihi. Karena itulah iman yang sejati. Jadi Yesus dicintai. Itu sebabnya Yesus berkata, ya, waktu engkau melakukan yang terbaik kepada saudaraku yang paling kecil, engkau sudah lakukan untuk aku. Mengasihi Yesus harus mengasihi sesama. Aku belum cukup, nggak apa-apa. Mau? Mau, oke. Mulai dari yang paling kecil. Mulai belajar. Mulai belajar. Ketika engkau mulai mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka ada ganjalan. Karena engkau dan aku dipenuhi dengan luka-luka. Yang barangkali orang lain pernah melukaimu, melukaiku, melukai kita semua, kita saling melukai. Ya, saya ingin mengatakan, tidak gampang. Saya baru-baru beberapa hari ke depan itu, saudara, saya punya teman yang sangat akrab sekali. Ternyata saya tahu di belakang dia sangat banyak memfitnah saya. Padahal teman yang sangat akrab yang saya anggap seperti saudara sendiri. Saudara, mungkin dia salah paham dengan saya. Sehingga dia memfitnah saya. Sakit. Kita penuh dengan luka-luka. Yang dulu, yang lama, yang tidak lama, yang sekarang. Itu akan menghalangi engkau dan aku untuk mengasihi sesama. Termasuk dia. Tapi Yesus bilang apa? Love your enemy. Cintai musuhmu. Begitu saya dengar teman saya lagi sakit, dan sakitnya cukup berbahaya, saya cari waktu, saya harus bisa bereskan hati saya dulu. Karena saya betul-betul dijelek-jelekin bahkan sampai saat ini. Waktu itu maksud saya. Apakah dia sengaja atau tidak itu urusan dia. Lalu saya telepon teman saya dukung dia supaya bisa sembuh dari penyakit itu. Hatiku jadi plong. Dan saya percaya dia pun jadi plong. Kami tetap berteman. Kami adalah sahabat. Yang mungkin secara tidak sengaja atau sengaja, satu dua hal, saling melukai satu dengan yang lain. Mungkin perkataanku pernah melukai dia, barangkali aku tidak tahu. Atau dia membalas itu
Tapi saudara-saudara, amamu. Saudara-saudara, Yesus dicintai, kesucian menjadi sempurna. Lalu satu kata lagi yang membuktikan Yesus tidak berdiri di luar pintu saudara lagi, tapi dia sudah di dalam hati saudara. Yesus disadari selalu hadir. Maka kesucian itu menjadi utuh. Artinya adalah saudara-saudara, apapun yang engkau mau buat, kau sadar nggak Yesus ada di situ, ada di hatimu. Waktu semua orang sudah nggak ada, tidak ada yang tahu. Tinggal engkau sendiri. Uang ditempatkan di depanmu, bukan milikmu. Engkau ambil nggak ada yang tahu. Korupsi, markup, tipu dan macam-macam. Engkau yakin, engkau sadar, Immanuel, Yesus ada di situ. Walaupun aku ambil, nggak ada yang tahu, hanya aku yang tahu. Engkau tahu nggak? Tuhan Yesus tahu. Kalau dia tahu, aku nggak mau. Nggak ada tempat yang mana Yesus tidak tahu. Karena Yesus maha hadir. Dia adalah Logos Allah yang jadi manusia. Waktu tempat sepi sekali, nggak ada siapa-siapa. Cuman engkau dengan pasangan, dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau bukan suamimu. Kamu yakin Yesus ada di situ? Kalau yakin, jangan macam-macam. Saya tahu kita tumbuh, kita hidup di dalam kelemahan, di dalam keberdosaan. Pantaslah kita dicap tidak ada buaya. Tidak ada buaya ya yang menolak bangkai. Cocok. Karena kita dipengaruhi dosa dan keinginan kita. Tapi waktu momentum itu datang, saudara percaya Yesus ada di situ dan saudara menganggap dia Tuhan yang harus dihormati? Kalau iya, pasti engkau tidak akan memilih jatuh lagi dan jatuh lagi. Itu adalah saatnya kita bangkit. Karena Yesus ada di sini. Dia tahu semuanya. Aku tidak akan lakukan yang tidak memuliakan Tuhan. Perlu perjuangan yang panjang. Tapi bisa. Karena kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya tubuhmu tahta bait suci. Tahta Tuhan. Dia akan berbicara. Kalau engkau tidak dengar dia, dia biarkan engkau. Engkau dengar dia, engkau pemenang. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari jadi sensitif. Izinkan Yesus masuk ke dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah rugi. Sekarang belum bisa dilihat hasilnya. Suatu hari engkau akan tahu. Mau? Mari buka hati. Izinkan Yesus masuk. Rajakan dia. Hormati dia. Cintai dia. Dan takutlah akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu diberitakan dengan sederhana saja. Tapi firman itu sedang melindungi kami dari kejatuhan kami. Sedang menjaga kami dari kebinasaan kekal. Dan sedang membentuk kami untuk menjadi orang Kristen sejati. Yang mana kami bisa menghadirkan shalom. Dan yang mana kami beroleh shalom kekal. Karena Yesus, Tuhan yang kami percaya, sudah membeli kami dari dosa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau memilih kami di tengah-tengah ratusan miliar manusia di dunia. Kami bersyukur kami mengenal Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu memilih kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan melayankan perjamuan kudus. Perjamuan kudus di gereja Metodis adalah perjamuan kudus yang terbuka, mengundang semua orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di gereja manapun yang adalah gereja Yesus Kristus, termasuk gereja Katolik, untuk ambil bagian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, kami minta menahan diri dulu ya, karena sakramen perjamuan kudus adalah sakral. Yang terpenting adalah saudara mengerti. Dalam semua perilaku sakramen itu, saudara tahu saudara sudah dibeli dari dosa dengan darah yang mahal. Ya, baik. Nanti warta kita wartakan di akhir ibadah, setelah selesai ibadah saja. Ya,
Watah selesai ibadah aja. Kita nyanyikan dulu lagu nomor 2 ya. Dekat Salimu.